Tidak ada yang bisa menyentuh Profesor Sade. Satu persatu murid tumbang tanpa perlawanan. Lalu, Bicir akhirnya turun. Tanpa teriakan, tanpa sihir besar. Dia hanya mengangkat busurnya. Satu panah dilepaskan dan melesat. Tidak ada yang terjadi. Setidaknya sampai profesor itu menjerit. Beberapa waktu sebelum itu, di tempat yang jarang dijangkau murid lain, Bicir duduk dalam diam. Di depannya berdiri Sinclair. Tetap sama, tenang, tajam, dan terlalu sendirian untuk seseorang sepertinya. Ia menyebut tempat itu sebagai ruang untuk menenangkan diri. Alasannya terdengar sederhana, tapi tidak cukup untuk menipu seseorang seperti Bicir. Ia tidak membantah, tidak juga mempercayai. Keheningan mendorong Sinclair membuka percakapan tentang reputasi Bicir yang semakin menonjol. Ia mengaku telah melihat potensinya sejak awal, dan kini penasaran dengan kekuatan yang disembunyikan. Bicir menanggapinya santai. Peringkat dan pujian tak berarti baginya. Bagi seseorang yang pernah hidup di era kehancuran, bertahan hidup jauh lebih penting daripada kehormatan atau ketenaran. Sinclair menilai jawabannya janggal, lalu mengalihkan topik. Bicir memberikan penjelasan tentang rencananya setelah ujian, namun Sinclair menangkap bahwa itu hanya kedok. Sebaliknya, Bicir juga mencurigai Sinclair sebagai agen kerajaan yang menyamar, sesuai dengan laporan Wendy. Keesokan harinya, aktivitas akademi kembali normal. Tudor masih kesal karena kalah taruhan dan menuduh Bicir menyembunyikan kekuatan. Tuduhan itu ditepis singkat. Tak lama, Piggy membawa berita tentang kemunculan kembali kriminal misterius Nighthound yang menyebabkan banyak korban. Bicir segera menyimpulkan adanya dua peniru, situasi yang berpotensi memperumit pergerakannya. Ia memutuskan akan menanganinya sendiri setelah ujian selesai. Ujian kedua dimulai dengan tes serangan melawan golem. Di arena pertama, Tudor kewalahan menghadapi Profesor Hans dan akhirnya tumbang setelah satu serangan telak. Ia mendapat nilai 35, memicu keluhan dari Bianca yang hanya meraih 31 dan merasa sistem penilaian tidak adil. Perdebatan pun terjadi, diperparah oleh Granoli yang menyombongkan hasil setara dengan Tudor sambil meremehkan peserta lainnya. Ketegangan meningkat, namun ditahan. Hasil akhir akan ditentukan di ujian berikutnya. Bianca kemudian memperingatkan tentang Profesor Sade, penguji paling berbahaya. Dikenal brutal dan tidak terduga. Nama itu langsung mengubah suasana. Di arena lain, ketakutan menjadi nyata. Para murid tak mampu bertahan di bawah tekanan Sade. Piggy dan Sancho tumbang tanpa perlawanan berarti. Bahkan Sinclair dikalahkan dengan mudah. Nilainya 0. Satu persatu peserta runtuh hingga arena menjadi sunyi. Ketika debu mereda, hanya satu orang yang masih berdiri, yaitu Bicir. 30 menit sebelum ujian, Sancho sudah menunjukkan semangatnya. Ia menganggap tes serangan sebagai ajang membuktikan 1 lawan 1. Sinclair sempat mempertanyakan sikap itu, namun Sancho menegaskan bahwa hari itu akan menentukan siapa yang benar-benar kuat. Perhatian murid beralih saat Profesor Sade muncul dengan sebotol minuman keras. Teguran diabaikan, ia menenggaknya habis, bahkan menelan pecahan kaca, lalu menyindir bahwa kadar itu tidak cukup membuatnya mabuk. Di tengah kebingungan, hanya Bicir yang tetap tenang mengamati setiap gerakannya. Ujian pun dimulai. Nama Sancho dipanggil. Dengan percaya diri, ia menyerang lebih dulu, namun langsung dipatahkan. Golem menangkis serangannya, sementara sihir pendukung Sade menghancurkan pertahanannya. Dalam hitungan detik, Sancho tumbang dengan luka serius. Tanpa emosi, Sade menegaskan bahwa hanya mereka yang mampu bertahan dalam situasi hidup dan mati yang layak disebut pejuang. Bicir dan yang lainnya segera mengeprovokasi Sancho. Sinclair
yang menilai tindakan itu melampaui batas menentang balik. Meski diperingatkan, ia tetap maju. Pertarungan berubah menjadi duel harga diri. Sinclair mengaktifkan sihirnya, namun sebelum mantranya selesai, golem sudah menghantam lebih dulu. Konsentrasinya pun runtuh. Tubuhnya terhempas, dan Sade menegaskan bahwa dunia nyata tidak memberi waktu untuk bersiap. Sinclair pun tumbang. Ujian berlanjut. Piggy maju dalam kondisi gentar. Tanpa kesulitan, Sade mematahkan senjatanya dan menjatuhkannya dengan satu serangan. 3 murid telah runtuh tanpa perlawanan berarti. Melihat itu, Bicir akhirnya bergerak. Ia turun ke arena tanpa emosi. Sade menyambutnya dengan ketertarikan, lalu menggerakkan golem untuk menyerang. Namun Bicir tak bereaksi berlebihan. Dalam satu gerakan singkat, ia melepaskan anak panah. Serangan itu tampak meleset. Beberapa detik kemudian, Profesor Sade terhuyung. Anak panah itu menancap tepat di matanya. Kendali golem pun terputus dan arena seketika hening. Bicir tetap berdiri tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Teriakan Profesor Sade menggema hingga terdengar di arena lain. Han segera menuju ke sumbernya, mengira Sade kembali bertindak berlebihan. Namun setibanya di lokasi, ia justru menemukan Sade tergeletak dengan anak panah menancap di matanya. Di sekelilingnya, para murid berguguran dalam kondisi parah. Tudor panik melihat Sancho, Piggy, dan Sinclair tak berdaya. Hans menuntut penjelasan. Bicir menjawab dengan tenang. Ia hanya menargetkan golem, tetapi panahnya meleset. Penjelasan itu sulit diterima karena belum pernah ada murid tahun pertama melukai profesor, apalagi sekelas Sade. Dengan sigap, Dolores segera menangani korban. Sinclair mengalami gangguan mana serius. Sancho menderita patah tulang dan Piggy luka barat. Amarahnya tertahan, namun ia tetap profesional. Bahkan menawarkan perawatan pada Sade sambil menyatakan akan melaporkannya. Namun Sade menolak. Bangkit dengan kebencian, lalu pergi setelah melempar ancaman pada Bicir. Beberapa hari kemudian, ujian telah usai. Sinclair tetap di peringkat pertama, diikuti Grenoli dan Tudor, sementara Bicir berada di posisi 21. Namun perhatian akademi justru tertuju padanya. Murid yang melukai Sade dan dijuluki penghancur mata. Popularitasnya melonjak, bertolak belakang dengan rencananya untuk tetap tidak menonjol. Ia mulai menahan diri, sadar satu kesalahan lagi akan memperburuk situasi. Di ruang klub, Dolores menunjukkan berita tentang Neckhound yang dituduh menghancurkan menara jam dan menyerang makam pahlawan. Bicir menyadari bahwa pelakunya kemungkinan peniru, apalagi Wendy sebelumnya melaporkan hal serupa sebelum menghilang. Polanya jelas, seseorang sedang membangun teror atas namanya. Malamnya, Bicir menuju makam untuk memastikan. Ia membersihkan zombie dengan cepat menggunakan Anubis, lalu menangkap jejak aroma iblis yang tersamarkan. Sumbernya mengarah ke panti asuhan lama. Di sana, seorang wanita berdiri dalam lingkaran sihir hitam, menyelesaikan ritual kebangkitan. Sosok yang bangkit dipanggil Rose. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Camus, kakak yang telah lama hilang. Camus berhasil menemukan kembali adiknya, Rose, berkat kontraknya dengan iblis elit Shire, kemampuan yang memungkinkannya memanggil jiwa orang mati. Saat hendak pergi, tekanan besar tiba-tiba memenuhi area. Bicir muncul, menghentikannya tanpa basa-basi, dan menuntut kebenaran. Camus mengakui dirinya adalah gabungan manusia dan iblis. Pengakuan itu langsung memicu niat membunuh. Bagi Bicir, semua iblis harus dimusnahkan. Serangan dimulai. Panah Bicir melesat, namun Camus menghindar dan membalas dengan sihir hitam, memanggil makhluk dari jiwa anak-anak yang pernah menjadi korban. Bicir terpaksa menghancurkan mereka, memicu ledakan besar. Camus memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri bersama Rose.
Tetapi pengejaran berlanjut hingga ke area terbuka. Melihat panah khas suku Balak, kemarahan Camus memuncak. Ia menuduh Bicir terkait tragedi masa lalunya dan bersumpah membalas. Serangan sihir diluncurkan bertubi-tubi, namun dihindari dengan presisi. Bahkan saat duri sihir menembus tubuh Bicir, luka itu pulih seketika. Ketahanan itu menegaskan bahwa ia bukan manusia biasa. Bicir menilai Sherry lebih lemah dari iblis elit yang pernah dihadapinya. Terdesak, Camus memanggil kekuatan terlarang, golem raksasa tingkat tinggi, namun makhluk itu dihancurkan dalam satu serangan. Teknik tersebut membuat Camus menyadari lawannya jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Benturan berikutnya memicu ledakan besar. Saat debu mereda, topeng Bicir retak, sementara Camus berlutut akibat pembalikan mana yang menghancurkan tubuhnya. Dalam kondisi hampir pingsan, ia hanya memohon agar tidak ditinggalkan lagi. Bicir tetap tanpa balas kasihan. Ia mengangkat senjatanya, bersiap mengakhiri semuanya. Bicir bergerak untuk mengakhiri pertarungan, namun serangannya terhenti ketika Rose tiba-tiba melindungi Camus. Reaksi itu tidak wajar bagi makhluk bangkit. Ia bertindak atas kehendaknya sendiri. Saat Bicir menganalisis keanehan itu, suara pasukan mendekat. Profesor Sade memimpin penyergapan. Sebelum tertangkap, Rose mengaktifkan teleportasi darurat. Bicir mencoba menghentikan mereka, tetapi Rose kembali menahan serangan dengan tubuhnya. Dalam sekejap, keduanya menghilang, meninggalkan jejak mana. Pasukan yang tiba hanya menemukan reruntuhan dan topeng Nighthound. Sade murka, menyalahkan keterlambatan timnya. Keesokan harinya, suasana akademi berubah drastis. Setelah ujian berakhir, rencana festival pun diumumkan. Klub menyiapkan rumah hantu dengan sistem undian kostum. Kegembiraan memenuhi ruangan, kontras dengan kekacauan malam sebelumnya. Namun Bicir tetap diam. Ia menyadari kesalahan besar, membiarkan iblis elit lolos. Pemikirannya beralih pada keterbatasan sendiri. Teknik yang ia miliki belum sempurna, terutama tahap berikutnya yang menuntut sesuatu yang hampir hilang darinya, emosi manusia. Bagi seseorang yang dibentuk tanpa itu, kelemahan ini menjadi ancaman nyata. Undian pun berlangsung. Dolores mendapatkan kostum Nighthound dan menerimanya tanpa ragu, meski bertentangan dengan reputasinya. Saat giliran Bicir tiba, reaksi berubah. Hasil undian itu di luar dugaan. Malam festival pun tiba. Akademi dipenuhi cahaya, keramaian, dan antrean panjang di rumah hantu klub mereka. Semua anggota sibuk menjalankan peran masing-masing. Di tengah suasana itu, Dolores tampil mencolok dengan kostumnya, sementara Hans yang datang dengan ragu justru terpukau oleh kualitas makanan di sana. Di balik dapur, Bicir yang dikenal sebagai pemburu iblis bekerja dalam diam, mengolah setiap hidangan dengan ketepatan tanpa celah, seperti saat ia menghabisi lawannya. Pertarungan ini belum selesai. Kalau kamu sadar apa yang sebenarnya terjadi, tulis di komentar. Like kalau menurutmu itu bukan kebetulan, dan subscribe kalau kamu mau lihat saat mereka bertemu lagi.